Halo Mbak Fatimah. Halo, ketemu lagi. Iya, Mbak Fatimah, ajarin saya dong gimana caranya ini buat ngelihat spora dari ini Mycorrhiza. Mycorrhiza, oke. Sebelumnya produk Mycorrhiza yang dijual di pasaran kan berbentuk seperti ini ya, berbentuk granul. Memang kalau kita lihat seperti ini, mana ya sporanya? Nggak kelihatan. Iya betul. Betul, untuk melihat ini kita harus lihat di bawah mikroskop. Yang video sebelumnya kita sudah pernah ya membahas bagaimana cara sieving atau menyaring di spora ini. Oh iya betul. Ya, sekarang akan saya lanjutkan bagaimana cara menghitung dan juga mengidentifikasi jenis-jenis spora dari fungi Mycorrhiza arbuscula ini. Jadi ini adalah hasil saringannya. Kita lihat di dalam mikroskop, kita hitung menggunakan alat hand counter gitu. Jadi kita sebelumnya sudah timbang ya, itu Mycorrhizanya 10 gram, kita saring. Jadi anggapannya dalam satu cawan Petri ini nanti hitungannya per 10 gram. Jika di hand counter itu nilainya 100, berarti jumlah spora dalam 10 gram itu adalah 100 spora. Kemudian untuk mengidentifikasi jenisnya itu kita terbatas kalau untuk menggunakan mikroskop stereo ini, karena perbesaran mikroskop ini hanya sampai 45 kali. Untuk itu kita harus membuat preparat spora. Bagaimana caranya? Kita siapkan preparat, kemudian ini cara-cara manual aja ya. Jadi banyak yang menggunakan mikropipet, tapi kalau saya menggunakan sudip seperti ini. Kemudian langsung aja satu tetes kita teteskan di atas preparat dan kita pancing atau apa ya istilahnya ya, kita ambil sporanya itu menggunakan pinset di bawah mikroskop tentunya. Jadi pinset kita letakkan di atas cawan itu, kita cari tuh spora mana yang akan kita perbesar atau akan kita identifikasi. Setelah itu kita ambil dan diteteskan ke atas preparat yang sudah ada airnya tadi. Setelah dapat, kita cek lagi preparatnya tuh di bawah mikroskop. Pastikan jika sporanya itu sudah menempel persis di preparat itu. Jika sudah, maka langsung saja tutup menggunakan cover glass. Dan juga supaya preparat ini menjadi awet, kita perlu oles-oleskan dengan kutek kuku bening supaya preparatnya itu awet dan tidak berubah ya posisi cover glassnya itu. Setelah jadi, kita geser menggunakan mikroskop binokuler. Kita pasang di atas mikroskop dengan perbesaran yang pertama itu 40 kali. Kita cari dulu objeknya yang akan kita lihat tadi. Setelah ketemu titik-titik bulat, kita geser menggunakan perbesaran yang kuning atau perbesaran 10 kali 10, jadinya perbesaran 100. Jadi cara membaca mikroskop itu kita baca lensa objektifnya berapa, yang bawah 10, yang atas itu lensa okuler 10 juga. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi ini perbesaran 100 kali. Kemudian kita intip deh. Dan ini hasilnya. Fantastis bukan? Ini merupakan spora grape atau Domus grape. Jadi dia cirinya bergerombol. Jadi seperti itu ya caranya, mudah dan gampang bukan? Oke. Oh iya Mbak, saya mau tanya. Untuk identifikasi jenis sporanya bagaimana caranya? Oh, oke. Jadi setelah kita melihat di mikroskop, kemudian kita foto-foto tuh sporanya, selanjutnya kita identifikasi. Biasanya saya menggunakan buku ini buku jimat nih dari saya kuliah, bekerja dengan fungi Mycorrhiza arbuscula, karya Dr. Abimah Nusantara, Dr. Insinyur Rudi Harini Bartam, dan Pak dosen saya Pak Erdika Mansur. Jadi dari morfologi spora itu nanti kita bedakan berdasarkan jenis warna, kemudian ada tidaknya bulu suspensor, kemudian menggunakan bantuan cairan Melzer. Kita coba ya, kita buka. Ini identifikasi morfologi spora di halaman 13 dijelaskan bahwa identifikasi morfologi itu biasanya sampai genus aja, karena memang susah ya untuk
melihat sampai jenis itu, kita harus membutuhkan mikroskop yang sangat tinggi perbesarannya. Dan karena mikroskop di sini terbatas, kita sampai genus aja. Mohon masukan dan ralat ya, saya juga masih belajar juga, jadi nanti bisa komen dan bisa ngasih masukan jika saya salah menjelaskan. Di sini yang saya hafal untuk membedakan itu Gigaspora, Glomus, dan Acaulospora. Itu kan yang paling umum kita jumpai. Gigaspora ya, dia ukurannya paling besar. Ukurannya itu 100 sampai 200 mikron. Kemudian lapisan dinding sporanya itu tipis, kurang lebih 2 lapis. Dan jika dikasih larutan Melzer, dia akan berubah warna menyeluruh. Jadi dari luar sampai dalam itu dia berubah warna menjadi merah. Kemudian yang ini ciri yang paling utamanya, dia membentuk bulbus suspensor atau dudukan hifa yang membulat. Jadi bulbus suspensornya itu ada bulatan dulu, baru dia lurus. Itu bulbus suspensor. Itu kelihatan banget di mikroskop. Itu gigas ya. Jadi gigas itu tadi yang paling besar. Yang kemudian Acaulospora. Acaulospora itu kalau saya lihat dia ukurannya yang di tengah-tengah antara 100 sampai 200 mikron. Kemudian lapisan dinding spora tipis juga, kurang lebih 2 lapis, dan dia juga bereaksi dengan Melzer. Tapi yang bereaksi itu hanya tengah-tengahnya saja. Jadi kalau kita tetesin Melzer, yang bagian tengah itu baru berubah warna menjadi hitam. Untuk itu kita memang butuh ya larutan Melzer itu. Kemudian kalau yang di Fumiko itu biasanya Acaulosporanya itu berbentuk kuning cerah dan ada peruntul-peruntul seperti peruntul jeruk kalau saya bilang. Dan yang terakhir itu Glomus. Glomus ini yang paling kecil ukurannya, mini-mini, dia berukuran 50 sampai 100 mikron. Yang sporanya itu cenderung menggerombol ya, menggerombol banyak kecil-kecil. Dan spesies dari Glomus itu sangat banyak. Jadi kadang ada yang warna merah, ada yang warna orange, warna apa gitu. Kalau kalian mengidentifikasi untuk amannya, biasanya saya ini gede nggak ya? Kalau dia bukan gigas atau bukan ciri-ciri dari Acaulospora, berarti ini Glomus, begitu. Dan ini tidak bereaksi dengan Melzer ya kalau kita tetesi. Kemudian dia ada dudukan hifanya yang berbentuk lurus. Jadi setelah bulatan itu dia seperti punya kelencer ya, apa ya bahasanya, itu tuh lurus, tidak ada bulatannya dulu. Kalau tadi gigas dia ada bulatannya dulu. Warnanya bening, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat. Nah yang di kami itu yang di Fumiko, kami memiliki spesies Glomus epinicatum, Glomus manichaeotis, dan juga yang paling banyak itu Glomus grape. Gitu. Ini bisa dilihat foto-fotonya. Oke, jadi gitu Mas cara identifikasi spora mycorrhiza. Oh gitu ya, berarti bermanfaat sekali ya untuk ya teman-teman yang belum tahu. Ya, kalian bisa identifikasi dari buku ini dan juga bisa dari Infam Edu, nanti bisa dilihat di sini. Untuk yang mau penelitian mycorrhiza, bisa dipraktekkan yang tadi itu. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Sama-sama.